Rahim adalah puncak perhatian yang sangat dalam. Kalau kalimat ini dinisbatkan kepada hamba, maka mendapat penambahan. Ingat, beda dengan Allah, lain. Kalau dinisbatkan pada hamba, mendapat penambahan. Puncak perhatian yang sangat dalam, yang dengan perhatian itu ia rela merasakan penderitaan agar yang diperhatikan bisa merasakan ketenangan. Contoh, ibu punya rahim, laki-laki tidak. Dan jangan pernah memaksa untuk menyewa rahim. Dan sebagian berkata, saya ingin nyewa katanya. Gimana? Itu bukan fitrah ya. Kembalikan, kenapa ibu punya rahim dan kenapa disebut dengan rahim? Karena di dalam rahim itu ada sosok yang sangat diperhatikan, disayang dengan perhatian yang sangat dalam. Dan dalam perhatian itu, pemilik rahim rela merasakan penderitaan asalkan dia berada dalam keadaan tenang. Buka Quran surah 7 ayat 189. فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا الصَّالِحَةَ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. Ketika suami istri mulai berhubungan, istrinya mulai mengandung, kandungan ringan sampai berat. Kalimat beratnya dilukiskan dengan afkalat dari kata thaqil. Thaqil itu kalau di bahasa Arab, Anda ngangkat barbel begini, beratnya luar biasa. Yang kalau diangkat itu bukan cuma tangannya yang berat, pundak ikut punya beban, semua ikut punya beban. Lukisan indah dalam Al-Quran, perempuan yang mengandung itu bukan cuma bermasalah dalam perutnya saja, tapi semua bagian tubuhnya merasakan bagian dari sakitnya. Makanya ada muncul kalimat wahnan ala wahnin, Quran surah 31 ayat 14. Ada kalimat muncul karha, Quran surah ke-46 ayat ke-15-nya. Wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin, di sana karhan, luasnya luar biasa, beratnya luar biasa. Bahkan yang selevel Maryam sampai mengatakan, aduh kalau saya meninggal itu lebih baik daripada dikenang dalam keadaan seperti ini. Kata Allah, tenang kamu, tenang kamu. Muncul ayat 25 di Quran surah 19, muncul ayat ke-26-nya. Nih saya berikan berita gembira, fahuzzi, ayo goyangkan pohon kurma, tusaqit aniki rotaban janiyah. Muncul kemudian kurma-kurma yang indah, kamu tinggal nikmati saja. Sampai sekarang diabadikan dengan kurma Maryam. Kalau kamu haus, ambil di bagian airnya, saya jadikan segar, kata Allah. Tapi sampai sekarang tidak ada istilah sungai Maryam. Ya, jadi itu hanya bagian dari marketing saja supaya bagaimana bisa laku. Tapi poinnya adalah Maryam saja manusia suci, perempuan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, fitrah rahimnya untuk memberikan kasih sayang pada bayinya masih merasakan penderitaan dalam sulitnya. Itulah sebabnya kenapa para ibu memiliki rahim. Karena saat terlentang ke kanan susah, ke kiri susah, mau telungkup bahaya. Tapi dalam posisi itu masih bermohon kepada Allah agar di dalam bayi rahim itu ada sosok yang sangat mendapatkan ketenangan. Jika Anda gabungkan kalimat silah dengan rahim, maka muncullah kesempurnaan makna itu. Pertemuan itu tidak akan dilihat dari saat hadirnya, tapi saat berpisah ada kasih sayang yang luar biasa. Ada hubungan yang sangat dalam, ada doa yang kemudian tersambungkan, ada pemberian yang kadang-kadang tidak terfikirkan. Bahkan dilukiskan di Quran surah 59 ayat ke-9 sampai dengan 10, menyifati Ansor dengan Muhajirin yang dipertemukan oleh Nabi, dipersaudarakan sampai muncul silah di antara mereka dalam bentuk rahim. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Bahkan ya Allah, Allahu Akbar, ada makanan yang tersisa untuk dirinya, untuk jatah 2 anak yang masih diberikan kepada tamu yang baru datang kepadanya. Ada pakaian bagi dirinya dibutuhkan, dia berikan pada kawannya yang baru datang. Maaf, yang lapar diterima oleh orang yang punya banyak makanan, diberikan. Yang haus diterima oleh orang punya minuman. Bahkan ada seorang bernama Abdurrahman bin Auf, jatuh fakir, modal cuma pakaian, tadinya orang kaya bu. Kemudian hijrah. Saat hijrah itulah kemudian dipilih. Kata kaumnya saat itu, kamu pilih mana? Hijrah. Bawa pakaian saja, harta kami ambil, tapi tidak dieksekusi. Orang-orang kafir Quraisy ingin memberikan pelajaran pada yang lainnya. Nih kalau masuk Islam penderitaannya akan begini. Belum tentu sampai selamat ke Madinah, paling meninggal di jalan kehilangan harta. Untuk memberikan terapi kepada yang lain supaya tidak masuk Islam. Tapi kata Abdurrahman bin Auf, nanti kita lihat bagaimana pelajaran Nabi pada saat itu. Saya pilih hijrah. Istrinya, keluarganya, ikut suami. Kamu bawa pakaian saja, tinggal di sini, kami berikan semua harta suamimu dan kami fasilitasi untuk menikah dengan laki-laki manapun yang kamu pilih. Tahan ya. Kalau ibu dalam posisi istri Abdurrahman bin Auf pada saat itu, pilihan pertama ikut suami jatuh fakir yang terbayang saat itu, atau tinggal di Mekah. Ibu dapat semua harta suami dan boleh menikah dengan laki-laki manapun yang ibu sayangi.
Pilih satu atau dua. Anggap suami tidak ikut hari ini. Satu atau dua? Masya Allah, satu. Satu. Alhamdulillah. Sayangnya pada saat itu istrinya tidak ikut. Dia bertahan di Mekah. Tapi yang paling hebat, saat sampai Abdurrahman bin Auf kemudian, nah ini kisahnya sangat panjang, sampai 3 bulan jadi orang paling kaya di sana, setahun kemudian jadi orang nomor 1 paling kaya, sampai kapaknya saya terbuat dari emas. Tapi poin saya, begitu sampai di Madinah, diterima oleh orang paling kaya orang Madinah. Perhatikan silaturahim. Perhatikan. Orang paling fakir diterima oleh orang paling kaya. Kalimat pertamanya, akhil karim, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Ya, akhil karim, saudaraku yang mulia, saya dengar Anda pernah jadi kaya. Pernah jadi kaya. Kalau ingin kaya lagi, ambil setengah harta saya. Khudh nisfa mali. Beliau tahu, karena gaya itu akan berbeda. Cara menyesuaikan pola hidup beda antara orang yang pernah berada di level atas dengan kemudian jatuh turun. Bahkan di rumus fisika juga begitu hukum gaya. F1 sama dengan F2. Gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita punya itu yang keluar. Orang yang keluar dari Ferrari begitu keluar naik tangannya ke sini gitu kan. Orang yang keluar dari angkot cenderung kemudian turunnya tawadhu. Betul. Kepalanya turun kemudian sedekah gitu kan. Nah. Tapi persoalan terbesarnya dalam fisika itu, saya belajar fisika waktu di Doarkom, itu rumus gaya tidak berhenti sampai di situ. F berbanding lurus dengan P. Hukum Pascalnya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Di semakin banyak gaya, semakin tertekan. Itu masalah. Makanya orang-orang yang pernah di level atas tapi banyak gayanya, itu begitu kehilangan kedudukannya, popularitasnya, itu banyak tekanan pada dirinya. Ya, masuk punya jabatan, tidak pernah nyalami orang, kalau nggak disalami nggak nyalamin duluan, kalau nggak disapa nggak nyapa duluan, itu begitu kehilangan posisinya, itu terkena sindrom yang sangat dalam. Sudah pensiun, baju masih dipakai gitu kan, dan seterusnya. Nah, itu yang repot. Itu yang repot. Nah, difikir orang Madinah ini kena seperti itu. Silahkan ambil setengah harta saya. Saya dengar Anda ditinggalkan istri dan anak-anak. Kalau Anda ingin menikah lagi, pilih perempuan yang paling sesuai di Madinah, saya yang fasilitasi. Silaturahim. Sebentar Bu ya, gantian. Antum, kalau dalam posisi Abdurrahman bin Auf pada saat itu, dari Garut datang ke Jakarta, tiba-tiba orang Jakarta katakan, Masya Allah, ambil setengah harta saya. Kalau mau nikah, nikah aja di sini, misal. Saya fasilitasi. Saya tanya pada Anda ibu tidak hadir. Saya tanya, Anda terima atau tidak ditolak sama sekali? Saya pasti tahu jawabannya Bu, ibu nggak usah khawatir. Ini nggak diberi pilihan, sudah milih sendiri, wajah-wajahnya kelihatan. Tidak mudah. Kata beliau, jazakallah khair, arini ainal aswaq. Terima kasih, semoga Allah berikan pahala pada Anda. Tunjukkan pada saya di mana pusat bisnisnya. Itu tidak akan saya bahas. Yang ingin saya bahas adalah bagaimana silaturahim itu bisa menghadirkan bukan sekedar silahnya, tapi rahimnya itu muncul. Maka saya bermohon, ini banyak datang dari mana. Tidak cukup kita bersua di sini. Begitu Anda kembali, maka coba lihat siapa yang hadir di samping kanan Anda, kiri Anda. Kemudian bangun relasi dengan mereka. Kuatkan. Dan itu solusi. Makanya kita diikat dalam jamaah itu bukan cuma datang dan pergi, tidak. Silahkan cek semua masjid-masjid zaman Nabi itu, terutama masjid Nabi, siapa yang hadir itu dikenali. Dan dia tahu apa yang dibutuhkan. Datang, ayo berikan solusi. Jadi kalau konsep ini kita praktekkan dalam kehidupan kita, itu indah. Bukan cuma sholat. Maaf, yang sakit tak punya biaya ke rumah sakit, sholat jamaah ketemu dokter, selesai solusinya. Yang gak ada makanan, ada lebih di sana. Yang tidak punya pekerjaan, ketemu pengusaha. Itu konsepnya. Makanya setiap pekan dinaikkan statusnya di Jumatan, lebih besar lagi levelnya. Ketemu. Lebih tinggi lagi saat haji. Kalau konsep ini saja satu dipraktekkan, maka Allahu Akbar, kuat. Sohwah, bukan cuma ukhuwah saja, sohwah. Kemegahan, kebangkitan Islam itu di depan pandangan kita. Itu baru silah dengan wujud yang bisa kita praktekkan.